saya ngerasa kok miris ya. Ya kasarnya syukur-syukur bisa makan. Oke. Itu pun dengan cara harus berjualan dengan diem-diem, mengambil BBL dengan diem-diem. Kenapa kita harus menangkap BBL? Karena survival rate lobster itu sangat rendah, 0,01%. Ternyata kematian lobster di alam itu lebih karena kanibalisme. Di daerah saya, kampung saya itu 95% layan, Pak. Ya kalau makan sih bisa, Pak. Bisa. Hanya mungkin kan bukan hanya untuk makan, Pak. Kita memberikan mandat kepada pemerintah untuk membuat kebijakan. Kita mempercayakan seluruh kepentingan-kepentingan sosial kita dan harkat kita kepada negara. Dan kemudian pemerintahlah yang akan mengambil kebijakan itu. Tentang apakah kebijakan itu ternyata membuat kita sebagai pengguna dan atau objek dari kebijakan itu ternyata berbanding terbalik dengan yang seharusnya, itu yang mengharukan. Pada bagian ini saya punya catatan menyangkut dengan satu kebijakan pemerintah yang ternyata dampaknya tidak bagus. Apa itu menyangkut dengan kebijakan pemerintah menyangkut dengan hal yang bernama benur benih lobster BBL. Panjang penjelasannya karena itu kadang-kadang pendekatannya terlalu akademis. Tapi intinya adalah lobster kecil itu di masa pemerintahan yang lalu di mana menterinya adalah Ibu Susi Pujiastuti itu mengeluarkan kebijakan yang membuat nelayan menjadi mundur banyak langkah ke belakang kalau tidak ingin menggunakan diksi menjadi miskin. Untuk itu saya kedatangan 3 orang tamu yang akan menjelaskan ini. Sebab ndilala tiba-tiba isu ini muncul lagi. Ada desakan dari nelayan di berbagai tempat agar kemudian pemerintah kembali bersikap moderat menyangkut dengan larangan ini. Kita gunakan saja larangan karena memang dalam banyak kisah itu disebut dengan pelarangan di mana nelayan tidak boleh menangkap dan tidak boleh mengekspor dan segala macam. Bahkan sudah ada menteri yang ditangkap satu, sahabat saya Edi Prabowo. Oke, kita bahas. Dan untuk itu saya kedatangan 3 orang tamu. Yang pertama adalah Dr. Yudi Nurul Ihsan, Dekan Fakultas Pertanian dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran Bandung. Pak Yudi, thank you ya sudah datang. Tampaknya Anda yang banyak membuat catatan dan kajian menyangkut ini. Oke, semoga saja kita mendapatkan informasi yang banyak hari ini. Yang kedua adalah seorang nelayan tangkap baby lobster dari Cikahuripan, Pajagan, Cisolok ke Pelabuhan Ratu, Jawa Barat. Pak Jajat. Ya, didekat dikit Pak Jajat ya. Ya, tak usah tegang-tegang Pak Jajat. Kita di sini ngobrol di sini ya. Beliau ini adalah nelayan tangkap yang tampaknya keluarganya terdampak langsung. Bahkan seorang anggota keluarganya itu meninggal, tidak meninggal di penjara, tetapi setelah di penjara itu meninggal dan salah satu penyebabnya adalah kemiskinan akibat larangan ini. Yang mengagetkan saya adalah seorang public figure, pesohor bahasa saya di sini, yang ternyata kemudian menjadi seorang yang memberikan perhatian kepada nelayan ini, nelayan yang termiskinkan oleh kebijakan ini. Anda pasti tidak pernah sangka, Wulan Guritno. Wulan. Kenapa nggak sangka? Karena aku senang menikmati film-filmmu. Saya ke Pak Jajat dulu. Pak Jajat, Anda yang langsung terdampak ya dari kebijakan ini. Kebijakan ini kan dilarang, ada larangannya atau bermasalah tahun 2016, ya kan? Jadi sudah bertahun-tahun. Mengikuti logikanya si pengambil kebijakan dalam hal ini menterinya pada saat itu adalah kalau semakin dibiarkan hidup lobsternya maka kemudian dia membesar dan nilai ekonominya menjadi tinggi. Sederhananya kan pertanyaannya begini, sebesar apakah gerangan lobster itu dan kemudian berapa harganya? Ternyata tidak seperti itu. Nanti ahlinya yang menjelaskan. Tapi saya mau lihat dulu dari sudut pandang Anda sebagai nelayan. Apa dampaknya bagi Anda sebagai nelayan pada larangan dan atau kebijakan ini? Terasa Pak.
Rasanya begini, pada waktu tidak dilarang, saya sama teman-teman tuh mengambil enak Pak. Kayak dari ini. Ya bisa menyekolahkan anak. Wah mantap. Bisa membiayai, ya lebih jenjang lebih tinggi lah anak saya sekolah. Anaknya berapa Pak? Anak saya 2 Pak. 2. Yang satu sekarang di pesantren, yang satu udah keluar Pak. Rekan-rekan saya juga begitu Pak. Pertama bisa menyekolahkan anaknya lebih tinggi daripada nelayan. Biasa kan nelayan miskin gak bisa sekolah gitu. Sekarang sudah ada benur BBL itu. Di masa itu ya? Iya. Sebelum larangan ya? Sebelum larangan itu bisa menyekolahkan Pak. Bahkan bisa membangun masjid yang cukup baik Pak. Oke. Ya. Terus? Ya hidup kami di nelayan itu sejahtera Pak pada waktu itu. Saya dengar Anda punya 5 perahu ya? Iya. 5 kapal atau perahu ya? Perahu ya? kecil Pak. Oke. Dan Anda mempekerjakan nelayan setempat ya? Iya. Berapa orang yang Anda pekerjakan? Satu perahu itu 2 orang Pak. Jadi kalau Anda punya 5 berarti 10 orang. 10 orang selain keluarga inti ya? Iya. Oke. Kalau dirata-ratakan 1 bulan katakanlah ya, dari kegiatan itu Anda bisa dapat berapa pendapatan? 1 juta, 2 juta, 3 juta? Kalau dirata-ratakan ya dapat 3 juta lah Sebulan? sebulan. Oh oke. Tidak terlalu banyak ya? Kalau lagi banyak tuh banyak Pak. Berapa maksimal yang bisa pernah Anda dapatkan? Maksimal 8 juta dapat Pak. 8 juta Iya, dapat itu cukup untuk Anda? Cukup Pak. Oke. Kalau sekarang nggak tahu lah sekarang. Sekarang bagaimana Anda menghidupi keluarga Anda? Ya ambil aja terus Pak. Karena apapun yang di laut itu saya ambil Pak. Nelayan itu ambil kalau masih terjual laku Pak. Terus Anda jualnya kemana? Ya kalau nggak ada yang beli ya nggak tahu lah nggak jual. Oh masih ada. Itu barangkali yang membuat kita dengar ada perdagangan ilegal lobster ya? Nggak tahu saya, pokoknya saya laku terjual aja. Iya. Oh gitu. Karena ya? nggak ditangkap nelayan yang ngambil ikan. Kalau ditangkap silakan ke laut aja gitu. Kalau kemudian gara-gara Anda menangkap itu dan Anda melanggar aturan terus Anda ditangkap seperti sepupu Anda tadi itu? Iya, nggak tahu lah. Pokoknya saya sama teman-teman selagi laku dijual ya diambil aja. Apapun resikonya gitu Pak. Karena kalau tidak mengambil benur itu makan dari mana Pak? Ikan sudah nggak ada, sekarang susah Pak. Berapa orang nelayan di daerah Anda itu yang bernasib seperti Anda? Bernasib apa Pak? Bernasib terdampak apa itu namanya jadi miskin gara-gara hampir semua kan di daerah saya, kampung saya itu 95% nelayan Pak. Oke. Nelayan lobster atau nelayan ikan yang lain? Nelayan lobster kebanyakan Pak. Memang banyak di daerah Anda ya? Iya banyak Pak. Oke. Terus sejak nelayan larangan itu memang betul-betul terdampak pada Anda itu secara ekonomi Betul. Iya, secara ekonomi. Saya Pak Jajat, mohon maaf, saya gunakan bahasa yang tidak menyenangkan bagi Anda barangkali. Sekali lagi mohon maaf. Iya. Semiskin apa Anda sekarang? Ya kalau makan sih bisa Pak. Bisa. Mungkin kan bukan hanya untuk makan Pak. Kan untuk sekolah anak harus ada biaya. Kan ongkosnya anak kan harus memakai ongkos, walaupun sekolah itu gratis Pak ya. Kan ongkosnya dari kampung nelayan ke misalnya ke Cisolok ke SMP ya pakai ongkos ke sana. Gitu ya. Iya. Sedih saya pada bagian-bagian seperti ini nih, tapi ya itu realitasnya. So sebelum saya ke Mas Yudi, saya dengar karena kemudian Anda mengambil risiko menangkap lobster itu, dan kemudian ada beberapa orang di warga Anda itu yang menerima risiko, ditangkaplah atau barangkali mendapatkan kriminalisasi. Saya dengarkan itu ya. Bagaimana Anda kemudian bisa terhindarkan dari risiko seperti itu? Karena saya menjualnya di daerah Pak. Seperti apa? Coba jelaskan. Di kampung saya kan dijual, nggak tahu ya yang menjual ke lain mah. Saya hanya di kampung, jual kampung, nggak jauh ke luar kota mah nggak tahu saya. Tapi ada yang datang untuk membeli? Ada. Harganya ada. Berapa? Sekarang itu murah Pak. Berapa? 3.000 5.000 lah. Kalau ke nelayan itu 5.000 6.000. Sekarang lagi turun Pak. Asalnya saya jual mahal. Sekarang mah nggak tahu lah. Itulah Pak.
Pak Jajat, saya tidak bermaksud untuk ngomporin Anda. Iya. Tahu nggak Anda harganya lobster itu di restoran-restoran mahal di Amerika dan di Eropa, di Paris itu? Ya nggak tahu, saya kan nelayan. Iya, nggak tahu saya beritahu. Itu harganya bisa sampai 1 jutaan loh itu. Di piring-piring orang-orang mewah yang di restoran besar di Paris dan di itu. Dan ternyata itu cuma dibeli di Anda di sekitar 3.000-an. Oke, sampai di sini dulu Pak Jajat ya. Saya akan tanya lagi pada bagian yang lain. Jadi sedih rasanya nih mendengarkan seperti ini. Oke, Mas Yudi, sebenarnya kita harus menyikapi seperti apa kebijakan ini dan kemudian realitasnya ternyata ada yang seperti ini. Kita harus bagaimana sekarang? Kita harus menyampaikan ke pemerintah bahwa regulasi yang ada selama ini sebetulnya keliru, Bang. Jadi kalau kita bicara perikanan dan kelautan, salah satu problemnya itu adalah regulasi. Oke. Kita dikenal dengan negara kepulauan terbesar di dunia. Kita dikenal dengan negara yang memiliki mega biodiversitas terbesar di dunia. Kita dikenal sebagai bangsa yang punya sumber daya alam di laut yang begitu melimpah. Nggak ada negara yang bisa menandingi kekuatan sumber daya alam kita. Tapi kalau kita lihat kenyataannya kan belum bisa mensejahterakan masyarakat, terutama masyarakat pesisir, nelayan. Tadi Pak Jajat cerita buat makan cukup, tapi buat menyekolahkan kan empot-empotan gitu kan susah. Nah ini ada yang salah. Nah saya melihat selain tata kelola, regulasi juga menjadi problem. Jadi kalau saya ditanya bagaimana regulasi tentang lobster, maka bisa saya katakan bahwa regulasi yang ada selama ini itu jauh dari ideal. Bahkan cenderung akan merusak baik dari aspek ekologi, ekonomi maupun sosial. Saya ikuti logika itu, Mas Yudi. Dari sudut pandang Anda sebagai akademisi, sebenarnya kekeliruan kebijakannya Menteri dulu 2016 kalau saya tidak salah, itu apa sebenarnya? Kenapa sampai kemudian pada masa itu tiba-tiba orang diam dan mengamini kebijakan itu bahwa itu adalah seakan-akan kebijakan yang benar? Ya. 2016 muncul larangan menangkap BBL, benih lobster. Okay. Dulu sebelum 2016 nelayan masih boleh menangkap, masih boleh menjualnya dan lain sebagainya. Kemudian 2016 keluar Permen KP untuk jangankan mengekspor, menangkap pun tidak boleh. Okay. Alasannya secara umum teorinya masuk akal, Bang, bahwa kalau ikan di laut itu biarkan tumbuh besar dulu, baru yang besarnya ditangkap karena itu harganya akan lebih mahal, dijual juga lebih mahal dan akan lebih menguntungkan. Okay. Secara umum teorinya nggak salah. Okay. Tapi teori itu kan tidak bisa diterapkan ke semua organisme sebetulnya. Okay. Contoh misalnya kalau kita makan ikan teri kan kita nggak mungkin nunggu teri jadi gede dulu gitu. Kan kecil teri itu kan, gitu kan. Nah, termasuk kalau mau makan teri ya memang ukurannya segitu gitu kan. Nah, dalam konteks yang berbeda, BBL pun sama sebetulnya. Bahwa nanti mungkin saya bisa ceritakan lagi kenapa kita harus menangkap BBL. Karena survival rate lobster itu sangat rendah, 0,01%. Jelaskan ke kita apa survival rate itu? Ya, jadi peluang hidupnya sampai dewasa itu sangat kecil. Oke. 0, berapa tadi? 0,01%. Jadi 99,9% itu dia mati atau hilang atau nggak bisa besar lah. Artinya gini, kita buat tidak semua orang paham tentang istilah teknis seperti itu. Artinya gini, kalau ada 100 benih lobster di perairan kita yang memang ternyata tempat terbaik bagi mereka, itu ternyata yang akan hidup hanya nantinya hanya satu. Wow, hanya satu yang sampai besar. Okay. Nah ada yang berpendapat nggak apa-apa karena dimakan oleh ikan, misalkan oleh ikan layur, jadi makanan ikan, jadi untuk menjaga jaring-jaring makanan dan lain sebagainya. Dulu saya masih percaya 5 tahun yang lalu. Ketika ada di zaman jahiliyah saya masih percaya, Bang. Tapi terus kita melakukan riset dan lain sebagainya, ternyata bukan itu masalahnya. Ternyata kematian lobster di alam itu lebih karena kanibalisme. Mereka saling makan. Jadi bisa kita bayangkan dari 100 lobster misalnya, yang satu itu bisa jadi tumbuh dewasa, bisa dikonsumsi, sisanya 99 ekor mati atau hilang dan lain sebagainya. Jadi hasil riset kita menyebutkan bahwa kenapa mati? Karena mereka saling memakan. Ini siklus hidupnya ya? Betul. Nah, dari gitu. Telur kemudian menetas sampai kemudian menjadi BBL dan ini kanibalismenya sungguh sangat tinggi.
Nah, jadi kalau sekarang kebijakannya BBL tidak boleh ditangkap, kemudian yang boleh ditangkap itu lobster yang dikonsumsi, maka dari aspek ekologi itu pun akan sangat berbahaya. Karena si induknya malah yang ditangkap. Iya, karena yang selamat hanya 0,01%, sisanya mati. Kemudian yang 0,01% ini kita tangkap lagi, kan semakin sedikit di alam. Sehingga kemudian kemungkinan besar lobster yang akan jadi induk itu akan semakin sedikit. Jadi salah logika yang tadi saya ucapkan juga, saya tanyakan juga ke Pak Jajat bahwa jangan ditangkap benih ini supaya dia besar dan nilai tambahnya menjadi semakin besar. Ternyata itu keliru. Itu keliru. Untuk ikan mungkin benar, karena ikan tidak kanibal ya. Tapi untuk lobster itu sangat keliru. Itu karena apa? kalau tidak kita tangkap, mereka mati saling bunuh. Itu hasil riset ya? Hasil riset. Jadi lobster ini agak manja, Bang. Jadi kalau saya coba melakukan budidaya lobster, ini ada satu kisah yang lucu. Begitu mahasiswa saya lapor, lobsternya mati. Ya udah digoreng aja, saya bilang. Nggak bisa, Pak. Kenapa nggak bisa? Bapak harus lihat ke sini gitu ya. Begitu saya cek, lobsternya mati tapi hilang, nggak ada. Kan ternyata memang dimakan. Memang dimakan. Jadi kalau lobster nih, kalau kita telat ngasih makan, telat 1 menit aja, mereka makan temennya. Oh gitu. Ya. Atau makanannya tidak sesuai selera, mereka makan temennya. Teman makan teman. Teman makan teman. Bisa jadi film juga nanti. Lobster, Pak. Jadi kalau ada orang teman makan teman itu julukannya lobster harusnya. Gitu. Nah sekarang saya bicara tentang kebijakannya. Saya terbiasa di tempat saya ini Pak Yudi ini, forum saya ini bertanya dengan menggunakan logika publik. Maka saya gunakan pula logika itu. So apa alasan menterinya di masa itu, dalam hal ini pemerintah, dia kan pemerintah ya, diwakili oleh menterinya, membuat kebijakan yang tampaknya berbanding terbalik dengan riset yang sudah Anda lakukan. Pemirsa, saya mau declare dulu bahwa sebelum kami mengangkat isu ini, saya disodori 4 hasil riset dari UI, kemudian dari Unpad, ada dari Unila Lampung, dan ada dari IPB. Jadi kemudian saya tidak bisa membantah apa yang disampaikan Mas Yudi di sini karena tampaknya 4 hasil riset itu mengatakan oh dia benar. Silakan dilanjut Mas Yudi. Jadi kemungkinan besar peraturan itu keluar pertama karena beranggapan bahwa lebih baik menangkap lobster yang besar. Harganya lebih mahal, kemudian juga lebih menguntungkan. Yang kedua, kemungkinan besar beranggapan bahwa biarkan si BBL itu menjadi makanan bagi ikan yang lain. Ternyata dua-duanya salah. Wow. Pertama, kalau jadi dewasa baru ditangkap, itu akan mengakibatkan jumlah lobster yang akan menjadi induk akan berkurang, maka kemungkinan besar lambat laun lobster akan punah. Kedua, bahwa kematian lobster di alam itu bukan karena dimangsa. Karena setelah kita melakukan riset di Binuangen itu salah satu pusatnya BBL. Begitu kita cek isi perut ikan layur yang dianggap sebagai pemangsa lobster, nggak ada lobster di dalam perutnya. Ternyata ikan yang dimakan. Kalaupun ada dari udang-udangan, itu pun bukan makanan utama, tapi hanya makanan pelengkap. Artinya Anda ingin mengatakan bahwa hasil analisis dan riset mengatakan mereka saling memakan, itu benar adanya? Itu saling memakan. Jadi kalau mau ditanyakan, jadi idealnya bagaimana regulasinya? Maka yang ideal adalah coba regulasinya. Harusnya pemerintah membolehkan menangkap BBL sebanyak mungkin sesuai dengan kemampuan daya serap dan kapasitas untuk mengembangkannya. Kemudian secara lambat laun harus mulai bergeser ke larangan menangkap lobster dewasa di area alam. Itu terima kasih Mas Yudi. Ini kita tampilkan datanya. Tempat saya di sini selalu dikenal dengan data yang terukur. Tahun 2016 ekspor benih lobster itu ditutup. Kebijakan Menteri Kelautan dan Susi Pujiastuti menurut Permen KP nomor 56 tahun 2016 tentang larangan penangkapan dan atau pengeluaran benih lobster. Terus kemudian berdasarkan Permen KP nomor 56 tadi itu hanya dapat dilakukan dengan ketentuan tidak dalam kondisi bertelur, artinya dia sudah dewasa sebenarnya yang Anda sampaikan tadi ya. Kan kalau bertelur dia harus dewasa dulu kan gitu ya. Kemudian ukuran panjang kerapas
di atas 8 cm atau berat di atas 200 gram. Artinya dia sudah itu dewasa. untuk lobster pasir. Lobster biasanya. pasir. Ya. Sementara pasal 7 Permen nomor 56 itu mengatakan dilarang menjual benih lobster untuk budidaya. Loh, terus gimana dong kalau dilarang? Terus dilarang menangkap lobster yang tidak sesuai dengan ketentuan. Artinya tampaknya memang ditutup. Budidaya pun tidak boleh. Gitu kan gitu. Ini sangat keliru, Bang. Nah ya makanya itu tadi saya tanyakan. Kita ikuti dulu logika anunya peraturannya ya. Tahun 2020 Mas Edi itu mengeluarkan peraturan Permen nomor 12 tahun 2020 tentang pengelolaan lobster Panulirus. Iya. Ya kan, di wilayah NKRI membuka keran ekspor BBL dengan alasan kesejahteraan. Saya mendapatkan informasi bahwa Mas Edi itu sahabat saya. Jadi saya selalu mengatakan sahabat saya. Mas Edi itu akhirnya kemudian berhadapan dengan KPK dan kemudian dihukum. Itu bukan karena ini, tetapi karena hal yang lain menyangkut dengan kargo kalau saya nggak salah. Lebih ke teknis. Teknik, bukan karena soal Bukan karena ini. kebijakannya. Supaya kita perjelas. Karena banyak orang yang mengatakan gini, oh kan ada menteri yang ditangkap tuh, berarti kan salah kebijakan itu. Enggak. Yang salah, yang Mas Edi dapatkan itu adalah soal kargonya, bukan tentang ini. Clear ya? Betul, clear. Saya baca anunya soalnya putusannya dari Mahkamah Agung. Oke. Terus kemudian tahun 2021 ekspor benih di lobster ditutup, kebijakan Menteri Sakti Wahyu Trenggono. Kan? Nah, tampaknya ini yang sedang digugat oleh Pak Jajar dan kawan-kawan. Saya kembali ke pasal 1 tadi, Mas. So, kalau begitu ceritanya, lantas apa alasannya menterinya menutup? Tidakkah hitung-hitungan itu sebenarnya juga ada bahwa kalau kayak gini ini bisa membunuh nelayan kita? Saya sedang mengikuti logika saya nih. Masa sih menteri tidak memiliki riset atau apa gitu kan? Pasti ada kan gitu ya. Saya pengen tahu dari sudut pandang Anda. Saya khawatir karena opini yang dibangun di masyarakat bahwa ada menteri yang terjerat masalah lobster, kemudian dulu tahun 2016 ada kebijakan larangan dan itu mungkin lebih menguntungkan dan lain sebagainya. Nah, saya khawatir karena opini tersebut. Tapi saya yakin Pak Menteri sebetulnya sekarang sudah lebih paham, sudah lebih memahami, mengetahui kira-kira regulasi yang terbaik itu harusnya seperti apa. Gitu ya? Ya, artinya Anda yakin pemerintah akan lebih moderat menyangkut soal ini? Ya, karena saya yakin input informasi dan sebagainya sudah lebih banyak diterima oleh Pak Menteri. Sebelum saya ke artis kita nih, Mbak Wulan, Anda yakin bahwa kemudian pemerintah bisa menjadi lebih moderat melihat masalah ini? Kalau pemerintah belum yakin, maka tugas saya meyakinkan pemerintah. Oke. Saya ke artis kita ini. Ulan. Pekerja seni lah. Pekerja seni ya. Apa gerangan yang terjadi? Kenapa tiba-tiba kok ada di antara para nelayan ini? Kira-kira ada apa? Oh, saya nggak tahu makanya. Gini, simpelnya tadi Bang Jaja cerita soal keadaan nelayan sekarang. Terus saya lihat reaksi Bang Akbar mendengar cerita tersebut. Terus Bang Akbar mengungkapkan apa? Sedih. Ya mungkin dimulai dari situ saya mendengar membaca dari teman-teman juga gitu. Dan akhirnya ya saya ngerasa kok miris ya gitu kan. Seperti yang tadi udah dijabarkan secara ya kalau itu Prof aja ya. Kita itu nelayan ini kan tinggalnya kan ini logika orang saya orang bodoh deh ya gitu. Orang bodoh gitu. Tinggal di pesisir. Ya kan? Iya, tinggal di pesisir ya dari Aceh, Jawa sampai Lombok lah gitu. Profesi mereka ya memang nggak bisa yang lain ya kan? Nelayan aja. Ya hanya nelayan orang tinggal di pesisir. Tinggal di ya ini nih wilayahnya nih. Iya kan? Nah tinggal di pesisir, di sampingnya laut. Laut isinya banyak kekayaan laut. Yang buat apa sih itu gitu? Ya selain ekosistem lain sebagainya kan. Ya untuk kesejahteraan masyarakat tersebut dan kesejahteraan negara lah ya. Tapi itu panjang lah ceritanya. Tapi kok nelayannya ini hidupnya miskin lah gitu. Maksudnya logikanya tuh nggak. Kamu tidak ingin mengatakan miskin. Tapi nggak apa-apa Wulan, jelasin aja. Kalau saya tidak salah kemarin kan kamu datang dari apa itu? Dari saya udah Banten. mendengar, membaca gitu. Dan menurut saya ada baiknya kalau saya terjun langsung ketemu sama nelayan yang ngobrol, melihat keadaannya langsung di sana. Jadi saya udah kemarin ke Binuangan, terus ke
Lombok. Kamu ke sana ke Benuangan? Iya. Wow, Wulan Guritno gitu loh. Cuma 5 jam kan dari Jakarta. Kalau nggak macet. Oke. Apa yang kau saksikan di sana, Wulan? Ya kan saya ngobrol dengan para nelayan. Ya mereka miskin. Bener-bener miskin. Kita ada videonya nggak ya? Sudah disiapin ya videonya ya? Tolong diputerin ya. Mereka benar-benar miskin dari pakaian, apa yang mereka makan, keadaan anak-anak mereka tidak bisa sekolah, mereka tidak bisa, ya kasarnya syukur-syukur bisa makan. Oke. Itu pun dengan cara harus berjualan dengan diam-diam, mengambil BBL dengan diam-diam. Ya, mereka berceritakan. Terus jadi gimana dong kalau ikan lagi nggak bagus kan karena angin dan lain sebagainya. Pokoknya ikan lagi nggak bagus. Dan kalaupun ikan kan harganya juga ya karena sedikit ya pendapatannya jauh lah gitu. Tapi kan sekarang BBL nggak boleh ditangkap. Aku bilang gitu. Terus hidupnya gimana? Ya kan? Terus makannya gimana? Ya masih coba jual BBL tapi ya diam-diam, nangkep diam-diam. Nanti itu berisiko ya. Itu dibawa, ilegal loh itu. Dibawa dengan kantong plastik hitam. Terus aku kok kayak penjahat ya gitu. Istilah yang benar. Pencuri ya. Ya aku pakai istilah yang sehari-hari aja lah. Kok miris sekali ya gitu. Bukannya kekayaan ini kan milik mereka, iya kan gitu, ada di situ gitu ya. Kesejahteraan mereka kan. Semua udah diatur sebenarnya sama Tuhan kan. Masyarakat pesisir udah dikasih ikan, yang sawah apa dan sebagainya. Dari situ ya hati aku terketuk kalau memang aku bisa berjuang bareng sama mereka untuk mereka bisa dapat keadilan para nelayan dan kebijakannya juga ya seperti yang tadi aku juga dengarkan dan yang juga udah aku dengar sebelumnya. Kebijakannya ya kurang baik lah gitu, gak adil, it's not fair gitu. Kalau memang bisa ya tujuannya simpelnya dibuka lagi lah untuk bisa. Anda meminta dibuka lagi? Oh iyalah. Agar kalau kemudian nelayan ini bisa hidup. Ya? Tadi Bang Akbar juga udah menjabarkan kalau ini terus lama ya nelayan punah juga dong. Gak ada nelayan lagi. Udah lama loh Wulan. Memang udah berapa tahun itu Pak Jaja? Udah dari 2016. Kemarin udah senang ya 2020 dibuka kan. Dibuka lagi. Berapa lama tuh? Akhirnya ditutup lagi. 2 tahun. Setahun. Enggak nyampe setahun. Ya, enggak nyampe setahun ya. Lumayan tapi ditutup lagi gitu ya. Lumayan udah nabung berapa Pak? Iya, udah bisa sekolah. Sekarang putus sekolah lagi. Anak saya juga sekolahnya hanya kuliah 1 tahun. Nggak bisa modalin lagi. Ya. Saya ke Wulan lagi deh. Saya tertarik loh karena gini. Kamu kan sedang begitu banyak promo dan banyak film-filmmu ya. Masih ada waktu untuk itu ya Wulan ya? Ada. Harus ada waktu. Kalau memang ada sesuatu yang bisa kita lakukan, simpelnya untuk sesama manusia lah gitu. Apa selanjutnya dari yang kau rencanakan bersama dengan nelayan ini? Jujur aku masih mempelajari semuanya from A to Z. Ngobrol sama Prof Yudi, ngobrol dengan para nelayan, mengunjungi titik-titik habitat para lobster itu parah. Lobster ini yang jadi masalah. Itu ya mungkin nanti aku akan merangkum sendiri juga atas itu semua penemuan aku. Saya dengar kamu akan menemani nelayan untuk membela hak hidup mereka lebih jauh ya. Saya dengar kalau memang perlu. Rencana, ya kita berharap tidak perlu ya tadi udah moderat lah gitu. Saya dengar kamu akan datang juga bersama dengan nelayan ke DPR ya. Insya Allah kalau memang para nelayan mau saya di sana untuk membantu mereka. Bukan membantu, berjuang bersama. Ya, saya rasa juga memang apa ya. Gini loh, maksud saya gini. Kenapa sampai saya tanya pada bagian ini? Ini panggilan apa ya? Kalau dirumusin juga abstrak ya. Ya mungkin panggilan hati juga kali ya. Karena mendengar dan melihat itu sendiri. Akhirnya melihat. Ya, maksud saya adalah ketika ada seorang pesohor seperti kamu, Wulan ya, yang bersama dengan mereka itu pasti mereka akan merasa, oh ternyata tidak semua pihak meninggalkan kami. Dan itu ternyata dari pekerja seni gitu ya. Jadi mereka juga bisa merasa they are not alone gitu. Itu dia. Ada yang peduli saya tidak juga. Sendiri nih kita. Pak Jajan nggak sendiri. Ada yang peduli. Ada artis yang menemani ini. Ini ada kebetulan pekerja seni, tapi kan kita sama. Coba kita lihat videonya. Coba saya kebijakan film ditutup, hidup saya gimana? Mau jadi pedagang lobster? Bisa saja, ini untungnya besar loh. Ini luar biasa ini. Ini videonya.
Ini di apa namanya? Kemarin di Binuangan ya. Di Lebak ya? Ya. Di Banten gitu ya. Binuangan itu salah satu pusat baby lobster Oh di gitu. selatan Banten. Kamu datang ke sana Wulan? Iya. Top. Ini ya. Gimana kita bisa lebih tahu kalau kita nggak turun menjelajahi? Oh ini anunya nih, ini lobsternya ya, yang kau pegang Baby ini. lobster Ya? itu ya. Itu kemarin aku bawa oleh-oleh bawa pulang, aku bahaya nggak ya? Jadi takut ya. Nggak bercanda. Ini nih. Nggak apa namanya, cuman ya. Harus pakai air laut. Oh ini yang kau pegang ini ya? Iya iya. Oke. Dia bening. Nah, Kayak Oke. Saya ke Pak Jajat. Pak Jajat, tampaknya ada yang bersama dengan Anda ini. Iya. Para ahli atau akademisi seperti Mas Yudi ini dan beberapa temannya itu tampaknya sudah mulai bersikap. Bahkan sudah ada kajian akademik bernama riset. Saya yakin itu mereka melakukan sesuatu dengan hasil dari riset itu. Semoga saja pemerintah mendengarkan gitu ya dan membacanya. Nah sekarang pertanyaannya kepada Pak Jajat. Kalau kemudian dibuka lagi keran itu, apa yang akan Anda lakukan selain berterima kasih tentu saja kepada pemerintah? Mudah-mudahan ya kami akan mendukung terus pemerintah, Pak. Oke. Iya, karena kami orang miskin ada yang memperjuangkan nasib kami, Pak. Contohnya Ibu Wulan, Pak Yudi melanjutkan perjuangan kami, memperpanjang tangan kami, gitu. Diperpanjang ke DPR. Mudah-mudahan ada. Anda ngomong tentang DPR, Ya. Pak Jajat pasti paham loh ya, bahwa Ya. ada banyak anggota DPR yang mewakili Anda loh. Mudah-mudahan, Pak. Loh bukan mudah-mudahan, maksud saya adalah di dapil Anda itu, Anda tinggal di mana? Di Banten ya? Di Pelabuhan Ratu, Sukabumi. Sorry, Pelabuhan Ratu. Pelabuhan Ratu itu berarti Jabar berapa ya kalau DPR RI itu? Itu kan ada wakil Anda. Kenapa Anda cuma mau memilihnya tanpa tidak mau memperjuangkan Anda? Jangan pilih lagi dia. Nih tak kompor ini. Kalau saya sih nggak ngerti politik. Yang penting ada DPR bisa mewakili saya, Pak. Pertanyaannya adalah apakah mereka telah menyuarakan ini untuk membantu Anda? Mungkin udah, mungkin ya. Kan nggak tahu saya. Nggak tahu ya. Dalam DPR itu nggak tahu. Saya politisi Pak. Ya. Kalau saya dalam posisi Anda, saya akan melakukan gini. Saya cari anggota DPR dari dapil saya. Dan saya minta dia bersuara untuk membela saya. Tapi kalau dia tidak membela saya tidak akan memilihnya lagi. Ini kebetulan masa kampanye Pak Jajat. Ini pada bulan Februari 2024 akan ada pemilu lagi. Lihat mereka, jangan sampai suaramu itu menjadi sia-sia. Ini pendidikan politik ini, karena ini podcast politik, ini adalah pendidikan politik. Jangan sampai kemudian mereka hanya mau menginginkan suara Bapak, tapi kemudian tidak membantu Bapak. Sampai harus seorang artis turun tangan membantu Anda. Itu loh Pak. Ini tidak ngompor-ngomporin loh. Gitu ya. Mudah-mudahan Pak, tahun depan ada mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya. Oke. Mas Yudi, pada situasi sekarang, ini menjadi tidak menyenangkan. Saya ada datanya. Tolong tampilkan kerugian negara sejak dilarangnya itu sampai sekarang. Saya menyebutnya kerugian negara. Karena ini data dari Mahkamah Agung dari kasus-kasus yang sudah didapatkan dan disidangkan. Dari black market. Ya, black market dan atau perdagangan ilegal benih. Saya ada datanya nih. Kasus penyelundupan BBL dari tahun 2015 sampai tahun 2023. Penyelundupan itu kenapa? Karena kan ditutup. Ya kan? Tidak ada barang secara terbuka. Maka kemudian ada orang yang mencarinya di black market seperti yang diakui tadi oleh Dan itu Pak sudah Jajat. jadi rahasia umum. Udah jadi rahasia umum tapi tidak ada yang mau membicarakannya. Kita bicarakan di forum saya, Mas Yudi. Oke? Tahun 2015 itu jumlah kasus hanya 3. Hanya 3 kasus tahun 2015 itu. Sudah mendekati dilarang pada saat itu ya? Atau sudah dilarang pada saat itu? 2016 mulai dilarang. Dilarang ya. Jadi waktu 2015 itu belum dilarang tapi ternyata masih ada yang melakukan penyelundupan. 2016 masih takut-takut jadi sedikit gitunya ya. Jumlah BBL yang diselundupkan itu hitungannya adalah 149.500 ekor. Dihitung oleh Mahkamah Agung yang sudah menjadi keputusan bagi si orang yang divonis dari putusan Mahkamah Agung itu adalah kerugian negara 22 miliar 425 juta. Oke? Ya. Tahun 2016 ada 6 kasus ya yang diputuskan oleh pengadilan pada berbagai tingkatan. Betul.
Jumlah BBL yang diselundupkan adalah 44.615. Kerugian negara dari perdagangan ilegal itu adalah 6.692.250.000. Nah, kita melihat sejak pelarangan itu meledak-meletup kasusnya. Ada 2017 ada 47 kasus. Jumlah BBL atau benih benur yang diselundupkan adalah 821.000 ekor lebih. Kerugian meledak. Hitungan negara mengatakan ada 123 miliar 159 juta kerugian. 2018 naik terus. Oke. Jadi 51. Saya harus membacakan satu-satu agar kemudian kita paham bahwa ternyata kebijakan ini membuat perdagangan gelap menjadi marak dan kemudian negara tidak mendapatkan apa-apa selain kerugian. Yang menikmati adalah para pedagang-pedagang gelap, black market itu tadi. 2018 naik menjadi 51 kasus pada berbagai tingkatan pengadilan. Jumlah BBL yang diselundupkan 1.142. Saya nggak ngerti harga berapa hitungannya ini, tapi yang datanya seperti ini. Kerugian negara. Tapi pada saat ini harga memang berfluktuasi. Berfluktuasi ya. Harga kerugian negara 171 miliar. Banyak bro, 171 miliar. 2019 meledak 89. Inilah tertinggi kayaknya, tertinggi kedua ya. Jumlah BBL yang diselundupkan 3,2 juta, kerugian 487 miliar, setengah triliun hampir. 2020 turun sedikit 35 ribu kan pada saat itu sudah mulai dibuka lagi. Iya. Oke, pada masanya Mas Edi, jumlah BBL yang diselundupkan 567 ribu ekor dan 80 miliar kerugian negara. 2021 ketika kasus di KKP meledak dan menterinya tertangkap, meledak tertinggi. 94 kasus di pengadilan pada berbagai tingkatan, jumlah BBL yang diselundupkan 4 juta lebih dengan nilai kerugian 604 miliar. 2020 30 kasus, kerugian 82, 2023 4 kasus karena ini baru berjalan berapa bulannya. Singkat cerita, dari proses pengadilan saja yang teridentifikasi melalui putusan hukum, negara dirugikan sebesar 1,58 atau ekuivalen atau kita bulatkan menjadi 1,6 triliun. Bagaimana dengan yang tidak terdeteksi? Sebab saya yakin informasi yang saya dapatkan bisa lebih berkali banyak, lipat. berkali-kali lipat. Yeah. So, kita harus bersikap. Anda sudah bersikap, Betul. membuat riset, analisis. Tapi saya mengajak kita semuanya untuk mengambil sikap. So, Prof, dengan situasi ini, apa rekomendasi ada kepada pemerintah? Ya, artinya kita bisa menyimpulkan bahwa peraturan pemerintah yang melarang ekspor BBL itu ternyata menguntungkan orang-orang yang selama ini berada di black market. Oke. Logikanya harusnya ketika pemerintah melarang ekspor BBL, kan Vietnam nggak bisa membudidayakan lobster, logikanya. Iya. Tapi ternyata sampai sekarang tumbuh terus. Oke. Logika yang kedua, kalau BBL itu dilarang diekspor, padahal Vietnam yang sekarang ini punya kemampuan membudidayakan, maka ketergantungan masyarakat terhadap lobster dari alam itu akan semakin tinggi. Karena lobster dari budidaya nggak ada nih. Oke. Nah, kalau ketergantungan lobsternya dari alam, maka itu akan mengakibatkan masalah ekologi di lobster. Akan menuju ke kepunahan lobster. Kepunahan lobster. Lobster, iya. Oh enggak, Oke. harus jadi induk kan ditangkap dimakan gitu. Ya. Nah, artinya kalau kita harus bersikap, kita harus menyuarakan ke pemerintah, ganti ini regulasinya gitu. Karena dilihat dari ekologi, ekonomi dan sosial, regulasi ini merugikan sisi ekologi, merugikan sisi ekonomi dan merugikan sisi sosial. Oke. Negara nggak dapat apa-apa, padahal BBL terus keluar ya, secara ilegal. Anda punya data nggak PNBP negara dari ini? Kalau kemampuan Vietnam itu sampai 500 juta per tahun kebutuhan BBL, kalau PNBP-nya diambil 2.000 per ekor, 1 triliun pemerintah harus dapat PNBP hanya dari baby lobster. 1 triliun? 1 triliun. Karena kemampuan Vietnam itu sampai 500 juta. Sekarang BBL. berapa PNBP kita? Pendapatan nasional bukan pajak kita? Saya nggak enak menyebutnya, Bang. Saya dengar sih nih, Nanti zero. Oke. Maka kemudian semoga saja tayangan kita ini ditonton oleh para pengambil kebijakan, Pak Menteri, sahabat saya, Mas Trenggono.
Ini tampaknya ini Anda punya pekerjaan ini Pak Menteri, nanti saya undanglah menyangkut ini ya. Tapi Mas Yudi, so memang kita ini saya dengar-dengar memang tempat terbaik ya, setidaknya Pusatnya untuk 4 baby jenis lobster. ada ya, 4 jenis lobster ya. Terutama lobster pasir dan mutiara. Mutiara ya. Jadi lobster ini unik. Dia itu besar, kemudian memijah di selatan laut Samudra Indonesia bagian selatan Oke. bumi. Kemudian setelah tadi kan ada siklusnya, setelah kemudian memijah keluar telurnya jadi BBL, dia akan terbawa arus sampai ke barat Sumatera, ke Aceh, kemudian di selatan Pulau Jawa sampai ke NTB, Lombok. Satu lagi pusatnya dari Samudra Pasifik. Oke. Itu juga sama, setelah jadi BBL dia akan terbawa arus sampai ke Filipina, kemudian ke Sulawesi dan bertemunya di Lombok. Lombok. Makanya Lombok itu salah satu tempat yang terbaik. Jadi ini oke. pusat, tapi secara umum perairan barat Sumatera, selatan Jawa sampai Lombok itu adalah surganya buat baby lobster. Ini tempat mainnya baby lobster di situ. Pak Gubernur, Bro Sul Kifli Mansyah sahabat saya, Gubernur NTB. Nah, dengar ini. Ternyata kampung Anda itu surganya benih lobster gitu. Terus Pak Yud Ya, gimana? artinya kalau pemerintah mau mengoptimal, ini kan anugerah dari Tuhan sebetulnya. Oke. Jadi kalau kita mau bersyukur, harusnya ini dimanfaatkan. Oke. Untuk kesejahteraan masyarakat dari aspek sosial, kemudian juga dari aspek ekologi, saya sih berpendapat tetap bahwa kebijakannya harusnya dibalik. Tangkap BBL sebanyak mungkin sampai batas kemampuan serapan masyarakat seperti apa untuk membesarkan. Artinya Untuk dibudidayakan. pikiran pengambil kebijakan yang kita sedang gugatkan ini di masa itu adalah salah ya, bahwa pendekatannya salah dan Keliru. Tidak keliru ya, Ya. tidak bisa kita benarkan ya. Iya, betul. Kita ada rekomendasi ini Mas Yudi. Coba tampilkan rekomendasi dari kesimpulan dari para ahli kita ya. Ini kesimpulannya. Dari kegiatan riset pada publikasi yang ada tersebut disimpulkan bahwa ini perlu ini supaya kita dianggap tidak ngarang ya. Kenapa sampai saya harus bermain data seperti ini? Karena ada banyak orang mengatakan ini kan permainan saja. Kita juga bisa mengatakan bahwa sebenarnya ada orang yang diuntungkan dengan pelarangan ini karena harga bisa mereka kontrol. Saya tahu itu, cuma belum saya buka di tempat ini. Tunggu saja. Oke, tapi datanya mengatakan gini, beberapa spesies lobster berduri memiliki tingkat marital yang tinggi sehingga mempunyai sumber daya yang melimpah dan berpotensi besar sebagai penopang kesejahteraan nelayan. 2. Pengambilan benih-bening lobster untuk pembudidayaan sesuai dengan Permen KP nomor 17 tahun 2001 sudah berjalan, namun belum mendapatkan hasil yang maksimal. Pembudidayaan yang belum maksimal terus terjadi karena riset, penelitian dan juga teknologi yang mendukung pembudidayaan belum memadai. Imbas dari kekurangan riset, penelitian dan teknologi yang dimiliki juga berdampak pada nelayan yang sebelumnya bermata pencarian untuk menjaring benih lobster yang semakin menurun. Apa rekomendasinya? Saran? Ini sarannya. Ini agak ekstrem ini ternyata nih. Mas Yudi, Pak Jajat dengan Mbak Ulan. Sumber daya yang melimpah tersebut dapat kembali dikirimkan ke negara lain ekspor untuk mengembalikan kesejahteraan nelayan. Kebijakan mengenai ekspor terbatas benih-benih lobster dapat ditinjau kembali dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pihak eksportir. Misal, ekspor dilakukan dengan kuota 50% dari hasil tangkapan benih-benih lobster dan 50% lainnya digunakan untuk pengembangan teknologi budidaya. Oke. Peninjauan kebijakan tersebut juga sebaiknya dapat mengatur tentang pembatasan eksploitasi sumber daya alam yang banyak dilakukan secara ilegal dengan cara memperketat. Wah, ini nih. Dengan cara memperketat pihak-pihak eksportir dan juga memperjelas struktur organisasi yang menaungi ekspor khusus untuk benih-benih lobster. Tampaknya mengeras nih penyikapan dari banyak pihak nih menyangkut dengan ini. Satu lagi sebetulnya. Oke. Kebetulan Indonesia saat ini dipercaya sebagai ketua ASEAN dan akan menghadapi ASEAN Summit di bulan September. Oke. Harusnya para pemimpin ASEAN bersepakat dong untuk menutup keran ekspor ilegal baby lobster dari Indonesia karena sesama negara ASEAN. Oh, Anda meminta atau mendesak negara-negara tetangga kita atau kawasan ASEAN Ya, menutup para pemimpin negeri ASEAN harus bersepakat dong, jangan sampai membiarkan black market di baby lobster ini terus berjalan di ASEAN. Tapi kalau mereka tutup itu, Mas, itu berarti mereka tidak punya pasokan loh, karena memang semuanya dari Indonesia ya. Dari Indonesia, Terus bagaimana mereka mau menyepakati itu? Pasar mereka kan menjadi terancam loh.
Tidak akan ada lobster di piring-piring meja makan. Iya, mereka. makanya kita dorong ekspor lobster yang legal. Yang legal. Yang akan memberikan devisa bagi negara kita. Nah, itu. Sama seperti Hawaii. Hawaii itu kan lebih banyak menjual bibit udang daripada bikin tambak di Hawaii. Mereka bisa sejahtera. Mereka jual bibit udangnya ke Indonesia, ke Thailand, ke negara yang lain. Sama seperti itu. Jadi semakin banyak penjelasan Anda, saya kok semakin bingung. Terus apa alasan dulu dilarang gitu loh? Saya jadi dari semua penjelasan ini kan loh tampaknya kan tidak mungkin juga menteri mengambil kebijakan yang sembarangan, Mas Yudi. Kenapa kemudian mungkin khilaf menterinya? Kalau sudah hilaf ini repot kita gitu. Oke, makasih Mas Yudi. Ulan. Ya pada akhirnya memang kita harus berbicara tentang apa yang terjadi di masyarakat. Tadi saya dengan Pak Jajat ini saya mohon maaf ya bahasa saya seperti itu yang mengatakan bahwa tahu nggak Anda harga di piring-piring di restoran di Amerika, di Eropa itu kan mahalnya minta ampun. Ya sejujurnya saya pertama makan lobster yang enak dan layak itu ya memang di sana ketika saya ya beberapa kali lah punya kesempatan ke luar negeri. So apa yang Anda bayangkan kira-kira Bulan kalau kemudian ini nantinya pemerintah harus bersikap. Anda tadi meminta tolong dibuka lah. Justru Anda yang pertama meminta tadi dibuka kebijakan ini. Apakah kita sepakat bahwa ekonomi yang lebih tinggi itu seharusnya diputar dari kebijakan ini agar kemudian ekonomi mereka lebih tinggi, bahkan barangkali bisa menjadi makanan yang meningkatkan kesejahteraan, martabat segala macam. Karena kan orang melihat itu bahwa lobster itu adalah makanan para raja. Seperti itu kepikiran Anda? Iyalah. Tadi kita juga dengar penjelasan Tolong dari Prof. dideketin dikit ya. Penjelasan dari Prof Yudi. Ya pada saat kebijakannya baik, sesuai, ya semuanya sejahtera, nelayan sejahtera, negara sejahtera gitu. Penikmat lobster juga bahagia. Semuanya bahagia lah gitu. Kalau sekarang kan hanya pihak-pihak tertentu saja yang bahagia gitu. Ya tadi itu kan kita lihat kan itu. Betapa... Ya saya nggak usah ngulang lagi. Tapi simpelnya seperti itu gitu. Jadi ya aku hanya mau ikut berjuang di situ aja sih. Gitu. Atau kita bikin satu bisnis, kita bikin restoran lobster. Dan you sebagai tenaga yang menjualnya karena pasti dikenal. Oke, terakhir Ulan. Ini agak di luar dari yang kita bahas. Apapun namanya, you adalah seorang pesohor. Film terakhir itu apa judulnya? Yang mana Bang? Banyak ya filmnya? Kebetulan yang baru ada 2 di video, ada yang di Netflix juga. Yang Netflix ada Jakarta versus Everybody baru tayang. Open BO di video sama suami-suami masa kini. Open BO yang gue maksud. Udah suami? Belum. Nah nonton suami-suami. Kalau di sini belum. Oh maksudnya apakah saya berposisi? Iya dong, masa kagak? Nonton itu bahaya gue bisa dihajar sama bini gue dengan suami-suami masa kini itu. Oke. Dari problema suami-suami bersekongkol. You sebagai apa di situ? Sebagai seseorang seorang yang mana Open BO atau aktris di situ ya? Yang suami-suami. Bukan sebagai produser. Enggak, saya main. Kebetulan saya doain Bang Akbar, saya mau mulai produksi lagi mungkin tahun depan. Udah lama nggak produksi sendiri. Saya mau bikin satu rekomendasi. Karena kalau di film aku bisa bersuara apa yang mau aku suarain dari film aku. Ya maksud saya nih. Apa ini tuh? kan kau sedang menbantu mendampingi para nelayan yang tersulit oleh kebijakan ini kan. Bikinlah film tentang lobster. Bisa nanti dipikirkan. Baik teman-teman sekalian, saya menikmati diskusi ini dari berbagai sudut pandang dan selamat berjuang ya. Saya hanya bisa membantu untuk menyampaikan ini kepada publik, terutama kepada Pak Jajat. Salam untuk para nelayan di sana ya. Ini bukan topik atau isu yang menarik bagi banyak penonton saya, di mana memang ini sudah dikenal sebagai podcast politik. Tapi sejujurnya inilah yang paling mendasar dari seluruh tayangan kita karena menyangkut dengan rakyat bawah. Saya hadirkan masyarakat di level bawah itu. Dia adalah kelompok masyarakat penerima kebijakan terbawah karena dia adalah rakyat. Dan ternyata hari ini dia mengatakan saya tersolimi, saya miskin karena itu. Saya berharap para pengambil kebijakan menyaksikan ini dan sudah ada ahlinya di sini. Ada hitungannya, tidak mungkin salah karena ini ada riset dan itu bisa diuji oleh siapapun.
Dan apalagi ada seorang artis yang menyuarakannya, tentu saja saya berterima kasih untuk Wulan itu, ini pendampingan itu. Sekali lagi terima kasih teman-teman sekalian. Semoga saja dari perdebatan-perdebatan seperti ini, kita sebagai sebuah bangsa semakin matang. Intinya adalah sebagai sebuah bangsa, kita anak bangsa ini harus sering bercakap. Agar kemudian ada jalan keluar yang juga bermartabat. Cukuplah sudah makian dan kemarahan itu. Terlalu banyak yang harus kita lakukan. Terima kasih telah menyaksikan acara ini.